Brave Generation, 1 jam jadi berani. Wow, saat ini kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa. Namun saya buka masker dulu, boleh ya? Kita buka masker. Oke. Silakan dibuka, Pastor Leon. Shalom. Shalom. Saya senang sekali boleh lihat pastor ini. Rindu juga sekali saya ini. Sama-sama. Nah, jadi saat ini kita sudah kehadiran tamu yang luar biasa, Pastor Leonardo Ferdinand, yang dipakai Tuhan begitu dahsyat, ya. Dan tema kita pada saat ini adalah pembunuh bayaran ketemu Tuhan. Pembunuh bayaran ketemu Tuhan. Wow, pembunuh bayaran nggak ketemu setan tapi ketemu Tuhan ini ya. Luar biasa ya. Luar biasa. Boleh sapa dulu dong setiap pemirsa yang ada. Say hello dulu. Shalom semua kawan-kawan yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Ya. Salam dahsyat dalam Tuhan Yesus. Ya. Wes, haleluya. Puji nama Tuhan. Nah, ini acara kita yang terakhir di tahun 2020 ya. Yes. Karena kita akan tayang lagi di bulan Januari di minggu kedua, hari Selasa seperti biasa. Hari Selasa di jam 19.00. Dan kita akan live di IG yang baru, ya, dan, IG yang baru. Dan Facebook Live yang baru di Ya. Brave Generation. Nanti kita akan tag di bawah sini. Ya. Jadi nanti kita akan live di Facebook kita pribadi dan IG kita pribadi. Jadi akan ada nama Brave Generation yang harus segera untuk di follow ya. Ya. Dan ada juga Facebook Brave Generation. Keren. Juga ada YouTube Brave Generation. Ya. Wow. Nah, juga jangan lupa bagi setiap sahabat yang memiliki pertanyaan bisa untuk memberikan pertanyaan di nomor 081 111 055 055 12. Sekali lagi, coba sebutkan. 081 111 055 12. Ya, bisa SMS, bisa WhatsApp. Ya, ada 1 kali 24 jam. Dan di sana akan ada banyak sahabat baik yang siap untuk siap memberikan mendoakan teman-teman, doa dan mendengar cerita teman-teman, dan banyak sekali sahabat-sahabat di balik itu ya kan. Di balik itu, dan jangan khawatir, privasinya dijamin, dijaga gitu ya. Iya, dan pasti. ini tetap dibuka, tidak ada libur sampai tahun depan. Oke. Wow, kita langsung saja nih kepada narasumber kita yang luar biasa. Saya senang sekali lihat itu tato di sini. Ini tato apa itu? Coba bisa angkat. Ini tato. Tato Kalau ini tato pisau komando sebetulnya. Oh, pisau komando. Pisau komando. Tapi kok di leher? Kalau orang Manado bilang apa kan? Baret. Taji bukan. Hah? Ya orang aja malah nggak tahu. Ya gitulah pokoknya, cuma malah mirip jadinya kayak itu ya, kayak apa namanya? Pedang. Malah kayak pedang ya. Kayak pedang ya. Tapi aku lihatnya Tapi tadi setelah garis lurus. Oh gitu. Itu aja bagus. Nah, tatonya juga, aduh, ini masa lalu ya. Masa lalu. Ini masa lalu. Masa lalu. Nah, jadi begini, saya panggil abang atau bro atau apa nih? Brother aja. Brother aja. Brother Leon. Siap. Kenapa menjadi pembunuh bayaran waktu itu? Oke. Kenapa? Sebenarnya begini dulu yang saya harus luruskan. Iya. Saya nggak pernah menganggap diri saya sebagai pembunuh bayaran. Oke. Itu pertama. Oke. Dan juga pembunuh bayaran yang asli nggak akan ngaku kalau dia pembunuh bayaran kan. Oke. Dan yang berikutnya sebenarnya gelar ini nih, julukan ini nih dari komunitas-komunitas yang memanggil saya dengan ini. Oke. Tapi sebenarnya kan terserah lah ya orang mau manggil saya apa, kan terserah, itu kan pandangan mereka di masa lalu saya. Iya. Yang penting ya udah, masa lalu saya itu mereka bebas mau ngomong apa aja. Dan kenapa orang memanggil saya itu? Kenapa ya? Sebenarnya di masa lalu saya berusaha semaksimal mungkin ketika saya melakukan kejahatan. Si orang nggak tahu ya. Tapi mungkin dari desas-desus, kabar yang dibawa gitu kan. burung. Ya. Ya namanya Jakarta kecil ya. Omongan-omongan ini akhirnya ya menjadi sebuah trademark dan merek yang orang taruh ditempelin ke ditempel Kaleo. ke saya. Terserah mereka lah. Mereka mau bilang apa, mereka mau bilang, terserah mereka kan. Iya. Nah, itu aja sih. Tapi dulu memang pernah terlibat di dunia itu atau bagaimana sebenarnya, di dunia preman yang keras sehingga orang mungkin membuat satu julukan kepada Pastor Leon sebagai mantan pembunuh bayaran. Sebenarnya kan
pergaulan Pastor Mike dan pergaulan saya PST ya Pak. Tahu sama tahu. Ya, teman-teman ya. Pastor Mike, Ya. sahabat-sahabat saya juga. Iya, betul, Gitu betul. kan. Jadi ya Dan memang saya tahu pastor, saya pernah dengar bagaimana pastor di dunia persilatan. Ya, tongkrongan, Kak. karena beberapa kali beliau ini bawa senjata api di komunitas kami, bawa senjata api itu dulu ya. dulu. Sekarang masih bawa denda ya. Alkitab Sekarang dong. bawa senjata juga, tetap bawa senjata. Tapi senjatanya apa? Di handphone Alkitab, perjanjian baru. Nah, sekeras bagaimana kehidupan dulu dari Pastor Leon dan apa penyebabnya? Oke. Kenapa bisa hidup sekeras itu gitu? Sebenarnya definisi keras itu Iya. kalau buat saya pribadi ini sekarang udah mulai kabur ya, udah mulai rancu. Iya. Karena definisi keras Iya. buat konsep dunia ini, definisi keras buat konsep dunia ini seperti kita ini, Iya. yang bertato, Iya. yang berkelahi Serem di sana, gitu ya. muka serem, terus ada reputasi ini dan itu. Dan ada juga judul-judul dan stigma-stigma yang ditempatkan oleh orang-orang kepada kita, sehingga itu membuat sebuah cerita menjadi serem gitu. Iya, Tapi sebenarnya kalau buat saya nih yang lebih serem nih sekarang, yang lebih serem nih. Kalau kayak kita ini kan kelihatan. orang sudah tahu reputasi kita, Iya. nama kita, karena walau gimana pun yang namanya stigma itu nggak bisa lepas kan. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Kita juga meninggalkan legacy atau reputasi. Nah itu yang kita nggak bisa ubah. Tapi yang paling serem ini bukan kayak kita. Yang paling serem ini bukan yang nakal di luar gereja. Bukan anak bungsu ini yang terhilang dari rumah bapaknya kan, yang dia istilahnya dia jual harta bapaknya, dia jadi berpesta seorang pora. penjahat, Ya, pesta ya, pora. ya, Anak ya. bungsu ini kan gambaran seperti saya mungkin yang Iya. terhilang dari rumah bapak. Tapi yang lebih serem ini si anak sulung yang terhilang di dalam rumah bapak, tapi dia nggak sadar dia terhilang. Ya, Nah, iya. Jati diri Justru ya. lebih keras mereka ya. lebih keras mereka karena mereka Ya. melakukan dosa Tersembunyi. bukan tersembunyi ya, tersembunyi transparan. dan mereka pikir bahwa sebenarnya saya senang nih di Alkitab, Yesus itu nggak pernah dia menghardik para penjahat. Iya. Oke. Justru para penjahat yang mendapat kehormatan berdiri disalibkan bersama Yesus kan? Ya. Yang pertama kali masuk sorga Taman Firdaus itu siapa? Para imam atau para penjahat? Penjahat kan? Yang bertobat tentunya. Tapi cuma berapa kali kalau kita baca di Bible gimana Yesus menghardik orang Farisi? Dan disebut sebagai orang munafik ya. Orang katakan. munafik, bukan cuma sekedar orang munafik, tapi Yesus bilang ular beludak. Keluarkan dulu balok katanya. Di mata. Di matamu baru keluarkan selumbar di mata saudaramu. Betul. Jadi kita kalau buat saya Iya. konsep ini harus diubah. Yang keras itu ya. Yang keras itu Kadang-kadang justru ya. orang yang keras hati, Yes. yang merasa mereka berpikir masih melakukan kebaikan kebenaran, tapi ternyata sama seperti anak sulung kan terhilang di rumah bapak. Iya. Gitu. Jadi konsep kerasnya itu ya. Betul. Cuman bisa Ya, juga digambarkan ya Ah. pergaulan dari Bro Lion, Ya, Lion, ya, ya. Leon bukan Leon, Oh. Lion sih kan. Bro Leon tetap ada di dunia keras menurut pandangan Oke. manusia. Memang ada yang betul yang disampaikan bahwa yang keras itu yang lebih kerasnya lagi mereka yang nggak kelihatan sangar, Betul. tapi sangat jahat gitu. Betul, Betul. betul. Dulu kita waktu di dunia kejahatan kan di belakang kita ada banyak juga orang-orang yang berdasi, yang nggak ada tatonya, yang Betul. kelihatan alim, yang justru mereka yang mengatur pergerakan-pergerakan kita dan mereka nggak pernah tampil. Betul, Itu betul. oknum-oknum Betul, betul, ya. betul. Tapi ketika kita mengalami Tuhan, ya mereka juga mulai diubahkan oleh Tuhan gitu ya. Jadi kehidupan kita juga dulu memang di dalam kategori kehidupan yang keras. Ya. Iya. Ya kita mudah emosi, Betul. ya. Pernah nggak tikam orang, Pastor? Berapa kali? Wow. Lalu kenapa sampai ada di dalam dunia yang keras itu? Narkoba, wah, saya udah tahu sebenarnya kan. Udah terkenal ini. Narkoba ya, berapa tahun narkobanya? Sama lah abang kayak pasar. Sebutan tahun ya? Puluhan tahun kali ya. Puluhan tahun. Puluhan tahun kali. Bisa dibilang. Bisa Oke. dibilang puluhan tahun. Puluhan tahun. Cuma grace Tuhan aja yang bisa ngelepasin. Atau terlibat dalam banyak pertikaian, juga ada di grup organisasi-organisasi yang sangat berpengaruh di bangsa ini gitu ya. Ya, bisa dibilang, Organisasi keras ya juga. bisa dibilang, ya seperti itu.
di sebuah organisasi itu. Kenapa harus ada di jalan itu? Oke. Brother Leon, bisa ceritakan latar belakangnya kenapa sih Oke. harus ada di jalan itu? Jadi begini, pertama pada waktu itu memang penting sekali ada Ya. istilah Papa Rohani saya Dani Alexander bilang love start at home. Wow, love start at home. Mentor spiritual. Memulai kasih dari rumah, gitu ya. Love start at home. Jadi Ya. kehidupan atau cinta itu bermula dari rumah, bukan dari Oke. gereja, tapi Oke. dari rumah. Nah ini yang pada waktu itu puluhan tahun yang lalu saya nggak dapat pertama. Oke. Dan kedua adalah yang paling penting juga akhirnya karena saya nggak dapat di rumah, saya dapat di komunitas yang salah. Komunitas yang sama. Dan kedua pada waktu itu gereja nggak bisa kasih seperti yang kita harapkan kan. Kita ke gereja di reject. Kenapa? Karena nakal, karena bandel. Nah akhirnya karena di reject itu akhirnya pokoknya begini aja. Cuma antara dua kan kemungkinan kalau nggak kita di tangan Tuhan yang atur hidup kita atau di tangan si jahat. Iya. Dan pada waktu itu saya masuk ke tangan si jahat. Si jahat. Dan kedua saya percaya bahwa Alkitab bilang ada sebuah ayat yang mengatakan bahwa lingkungan itu berpengaruh ya. Ya. Pergaulan yang baik merusak Kebiasaan yang buruk. Ya. Tapi begitu pula sebaliknya, kebiasaan yang baik mengubah orang jahat menjadi baik, betul kan? Ya. Dan itulah pertama itu sih. Pertama sebenarnya klasik sekali Ya. karena broken home bisa Ya. dibilang itu broken home. Sebenarnya ini alasan yang klasik sekali. Papa, Kedua, mama ya, Iya. berpisah ya. memang saya tumbuh tanpa figur seorang ayah. Iya. Dan kedua adalah yang kedua ini saya mencari sesuatu untuk mengisi kekosongan apa saya. Ruang kosong itu Ruang iya. kosong. Makanya sebenarnya memang Tuhan sudah ciptakan di dalam diri kita ini ada sebuah empty space, ruang kosong yang itu nggak bisa diisi oleh apapun, cuma oleh Tuhan sendiri. Iya. Benar, Iya. setuju. Nah pada waktu itu saya udah mulai craving ini rasa kosong ini. Tapi saya nggak ngerti karena belum ketemu mentornya. Nah saya ketemu dengan mentor-mentor kebetulan pada waktu itu Ya. keluarga om saya itu salah satu ketua organisasi nasional yang paling besar di Indonesia. Dia ketua organisasi sesulut pada waktu itu dan satu kota Manado. Jadi dari kecil saya ngumpul sama Ya. abang-abang saya terus didoktrin. Ya. Didoktrin dan ngedengar omongan percakapan mereka kayak Perkelahian. misalnya perkelahian, abis tikam orang, itu Ya. seperti biasa, Iya. seperti biasa. Nah, karena itu akhirnya begini, sesuatu yang jahat yang kita terima terus menerus input kepada kita terus sesuatu yang jahat, akhirnya yang jahat itu menjadi biasa lama kelamaan. Iya. Mukul orang jadi biasa, nikam orang jadi biasa, nyiksa Padahal orang itu jadi kan biasa. udah sesuatu Betul. yang jahat kan? Iya. Nah karena itu ya itu saya juga pada waktu itu istilahnya pernah dengar istilah right man at the right place atau wrong man at the wrong place. Yes. Orang benar di tempat yang benar, tapi ada orang yang salah di tempat yang salah pada waktu yang salah. Nah itu saya. Nah, jadi karena sosok atau tidak mendapatkan figur dari orang tua ya. Itu yang pertama ya, saya karena dari nggak- rumah. betul. Saya nggak bisa pungkiri itu sangat-sangat berpengaruh. Ya. Karena itu sekarang yang dirusak oleh iblis, oleh si jahat ini, coba lihat, bukan gereja sebenarnya kan? Figur Iya. seorang ayah. Yang selalu dirusak oleh iblis ini keluarga, figur seorang ayah. Karena ketika figur ayah rusak di dunia di muka bumi ini, figur ayah jasmani rusak, bagaimana mungkin anak itu bisa connect dengan ayah yang di atas kan? Iya. Bener kan? Bapak rohani gua aja rusak, gimana gua bisa bapak jasmani gua aja hubungan Bapak gua jasmani nggak baik. rusak, ya. Gimana anak itu dia bisa connect dan dia bisa mengasihi bapak ilahinya. Iya. Oke. Nah karena itu setelah saya ngerti sekarang ini, saya ingin pesan kepada kaum pria, jangan Perhatikan. gagal jadi ayah. Iya. Jangan gagal jadi ayah. Sama sekali tidak dirawat oleh ayah. Karena pada waktu itu ayah saya kan pada waktu itu memang ada satu dan lain hal yang memungkinkan dia udah nggak bisa memang bersama dengan ibu Dengan saya. ibu. Jadi saya tumbuh tanpa seorang figur ayah. Lalu Nah, soal ibu bagaimana? Apakah ibu membesarkan dari kandungan dengan baik atau memberikan perhatian? Ya, oke. Ibu saya Connie Konstantiani kebetulan Ya, dia seorang ini artis yang sangat terkenal, ya. seorang artis. Jadi pada waktu itu dia merangkap tugas sebagai dua peran, figur ayah dan figur ibu. Iya.
Dan akhirnya ada konsekuensi yang harus terjadi, yaitu kalau dia menjadi peran seorang ayah, artinya peran ibunya kan terkikis. Iya. Karena dia harus mencari nafkah kan. Iya. Nah, Betul. jadi itu juga saya nggak dapatkan dari ibu saya. Nah, figur bapak ini saya dapatkan dari abang-abangan saya yang kebanyakan orang-orang Manado memang gangster. Gitu loh. Seperti my brother kita ini kan, kita di kecil udah didoktrin, tikam tuh orang itu. Dari usia berapa, Kak? Dari usia bagaimana maksudnya? Dari usia berapa kakak udah mulai kayak craving, terus mulai dengar hal-hal yang seperti itu gitu? Dari usia belasan tahun. Belasan tahun. Usia anak SMP ya? Jadi dulu juga saya pernah dengar bahwa brother pernah mau digugurkan ya, karena kan ya Betul, situasi iya. ya. Gimana ceritanya itu gimana ya? Oke. Saya sudah tahu, tapi kan sahabat-sahabat Iya, harus tahu nih bahwa Tuhan Iya. itu ada bersama dengan brother Leon. Jadi, Ya. sorry ya Ma, ini Sorry Ibu Koni, maaf ini kesaksian untuk Tuhan ya. Oke, jadi pada waktu itu ibu saya, karena saya anak kecelakaan, anak yang gak diharapkan sebenarnya. Jadi ibu saya pada waktu itu hamil saya itu umur 16 tahun. Umur 16 tahun, datang dari Manado ke Jakarta, cuma modal baju di badan dan ada suara sedikit bagus untuk bisa nyanyi. Iya. Dan anak seumur itu kan belum siap untuk menerima konsekuensi bahwa dia harus menjadi seorang ibu. Belum lagi dia mendapati kenyataan bahwa ternyata ayah saya tidak bisa bersama dia karena ayah saya pada waktu itu ya dia seorang pejabat negara, of course dia nggak bisa kan tinggalin keluarganya kan. Nah, jadi akhirnya yaitu ibu saya mencoba menggugurkan saya sebanyak 3 kali. Usaha pertama dia gugurkan saya pendarahan hebat. Udah. Usaha kedua dia coba lagi pendarahan hebat. Akhirnya usaha ketiga dia menggulingkan diri kalau nggak salah dari rusun, waktu itu kita masih tinggal di rusun di sekitar Senayan kalau nggak salah. Justru dia yang pendarahan hebat yang mengancam nyawanya dia. Nah akhirnya dia memutuskan anak ini untuk tetap hidup. Nah jadilah ini modelnya seperti saya ini. Cuma sebenarnya kenapa saya dari kecil itu ngerasa kayak apa ya? Seperti ada pengen sesuatu, ada sesuatu kok di dalam diri saya ini kayak saya ini dekat dengan maut. Tapi saya belum tahu kenapa. Karena ternyata ketika seorang ibu mencoba untuk menggugurkan anaknya, sebenarnya itu udah ada sebuah curse atau kutuk yang sudah ada di dalam hidup itu anak. Betul ya, brother ya? Betul ya, kita sebagai hamba Tuhan kita ngerti tentang ini. Nah, curse ini akhirnya yang karena ibu saya juga belum paham, jadi tidak dipatahkan sekian tahun ini. Jadi iblis terus mengejar, intimidasi. Terus mengejar saya, gitu. Karena hidup ibu juga pada waktu itu belum dekat dengan Tuhan. Dan ya cuma ya akhirnya ya saya tetap survive toh. Dan tetap ada ini karena Tuhan yang sudah tidak ada anak haram di dunia. Nggak ada anak haram. Jadi sebenarnya untuk anak-anak yang lahir di luar nikah, model hasil pemerkosaan atau hasil apapun sebenarnya gitu kan? Anak-anak yang di luar nikah itu sebenarnya Tuhan juga punya rencana buat anak-anak itu. Yes, amin. Ya kan? Dan kalau Tuhan memang sudah tetapkan mereka untuk hadir di muka bumi ini, walaupun melalui pemerkosaan, istilahnya iblis berusaha mencuri masa depan si anak itu, misalnya karena iblis mungkin tahu si anak itu nanti akan dipakai Tuhan, jadi anak itu coba dibunuh semenjak dia masih di dalam perut. Tapi ketika tangan Tuhan, janji Tuhan ada dalam hidup bayi itu, anak itu akan tetap hidup dengan cara apapun. Saya mendengar ini ya, Brother Leon ya. Brother sekarang penuh dengan kasih, bisa memaklumi ibu. Waktu tadi saya tanya itu langsung sorry ya mama. Langsung permisi dulu. Lalu penjelasannya itu tidak menyalahkan ibu, tetapi ada satu maklumnya begini. Di usia 16 tahun, di posisi yang masih muda dan tidak mengharapkan. Jadi sudah tidak ada amarah lagi buat mama gitu ya. Kalau dulu mungkin bisa ditipu iblis kan, mamamu aja mau gugurkan kamu, kamu nggak punya apa-apa. Gitu. Ada nggak intimidasi untuk itu? Untuk supaya mau benci orang tua? Ada ya? Ketika saya dengar cerita ini, di mana ibu saya mau gugurkan saya itu dari tante saya dan saudara-saudara saya. Dan ketika pada waktu itu saya bandelnya minta ampun juga. Jadi ibu saya mungkin karena dia sempat marah ke saya, ibu saya sempat buang perkataan.
ngana Leon, ngana dulu mama mau ciri 3 kali banyak mati-mati, ngana memang batu. Jadi maksudnya mamanya, kamu mau digugurin berulang kali tapi nggak gugur-gugur, kamu itu memang batu gitu, maksudnya sesuatu kamu nakal ya. Tapi Kak, Ya. yang buat aku salut, memang dari dalam kandungan pun Tuhan sudah memilih Kak Leon dan kayak Setuju. membuat itu jadi anak yang sangat kuat gitu loh Kak. Setuju. Iya. Berkali-kali coba digugurin nggak bisa, dan itu memang Tuhan loh yang tentukan untuk kalian masih tetap bisa hidup. Kalian sampai sekarang diselamatkan Tuhan dan jadi berkat. Amin. Ya, betul. Amin. Nah, jadi dalam kehancuran, udah preman udah terkenal lah di mana-mana ya. Siapa yang nggak kenal Brother Leon yang nggak ada rasa takutnya gitu. Bahkan saya dengar karena kan kita saling tahu juga, teman-teman juga cerita bagaimana Brother kalau pakai narkoba, kalau mabuk gak ada takutnya. Dia sarang musuh aja diterabas. Dan dia bawa senjata berulang kali, teman-temannya ikut katakan, waduh hampir mati gua nih di bawah Maleon nih. Temennya yang malah Iya, gitu karena memang udah nggak ada rasa takutnya. Iya. Tapi buktinya masih ada sampai sekarang. Bagaimana ceritanya? Pernah nggak ngalami hal-hal yang berbahaya, misalnya kecelakaan atau overdosis atau pernah ditikam orang setelah kan sering menikam. Dunia kita kan dulu juga saya pernah ditikam orang. Gitu, pernah nikam orang, tapi ya saya masih syukurlah Tuhan baik gitu. Ya. Bisa ceritakan? Jadi sebenarnya kan ada istilah, Iya. you may play with your drama but you cannot play with your karma. Kita bisa Ya. ngedrama Ya. tapi lu nggak bisa main-main sama karma. Iya. Jadi tentunya apa yang kita taburkan itu yang kita tuai. Kan? Iya, iya. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Jadi kalau yang brother bilang apa tadi, semua rentetan kejahatan-kejahatan itu yang bro sebut satu persatu. Ya, sebenarnya kalau mau dipikir-pikir, untuk kita bisa berdiri sekarang ini melayani Tuhan dengan semua dosa dan kejahatan yang kita bikin di masa lalu, dari 10 perintah Tuhan, mungkin yang saya dan Kelo langgar ini udah 11, kita nggak layak untuk berdiri di hadapan kita dipakai Tuhan. Tapi sekali lagi saya selalu bilang bahwa grace Tuhan, kasih Tuhan itu jauh lebih besar dari seluruh dosa pelanggaran saya. Dan karena kasihnya itu yang saya nggak bisa pahami sampai sekarang. Jadi setiap kali saya meleset keluar dari sasaran, kasihnya Tuhan itu lagi yang jemput saya. Yes. Saya pernah overdosis, pernah tahun 1994 saya pecah pembuluh darah, saya overdosis 3 hari 3 malam. Maaf, 94 95. Wow. Saya overdosis, pecah pembuluh darah saya, dan saya koma selama 3 hari. Iya. Dan di situ ibu saya benar-benar tersungkur, dia mulai kasih hatinya untuk Tuhan karena pada waktu itu saya lagi dugem sama ibu saya dan rombongan ibu-ibu saya dan rombongan teman-teman ibu. Pernah dugem sama mama ya? Pernah. Saya juga. Kita pernah pakai narkoba bersama orang tua kita loh. Iya loh. Tapi ya itulah karena orang tua kita terus juga masih jauh dari kebenaran yang hakiki. Dan cuma pada waktu itu di hari kedua ibu saya lagi koma, dokter buat statement kalau anak ini kalau anak ini hidup, anak ini akan nggak bisa normal lagi. Dan ibu saya buat bargain sama Tuhan, tuh ibu saya puasa di situ 3 hari. Dia bargain sama Tuhan, kalau Tuhan selamatkan hidup anak ini, maka ibu saya kasih anaknya untuk pekerjaan Tuhan. Tapi kalau Tuhan tahu anak ini hanya akan menjadi alatnya iblis di kemudian hari, lebih baik Tuhan ambil nyawanya sekarang. Dan sesudah itu di hari ketiga saya siuman, saya sadar. Dan mujizat ya. Tuhan mendengar doa seorang ibu ya. Jadi sebenarnya kalau kita juga selamat dari maut, kita juga banyak luput dari maut, sebenarnya itu karena doa seorang ibu. Doa sekalipun ibu kita belum sempurna. Sekalipun ibu kita belum. Kalau buat saya tapi pribadi, kasih Tuhan itu menyempurnakan. Kalau buat saya pribadi nih ya, doa seorang ibu itu jauh lebih powerful dari doa seorang Benny Hinn atau seorang hamba Tuhan besar. Doa seorang ibu kepada anaknya itu jauh lebih powerful. Itu langsung naik ke tahta Tuhan. Benar kan? Karena itu kutuk seorang ibu juga cepet banget nyampainya ke anak. Betul kan? Nah karena itu para ibu ini
sekarang harus perkatakan berkat blessing ke anak. Nah, ini dengar nih para ibu-ibu nih, benar jadi nih. Kalau bener ibu walaupun nggak ada niat untuk mengutuk, tapi mengeluarkan perkataan aja yang nggak benar dan nggak baik untuk anaknya, coba lihat, ibu-ibu bilang anak lu goblok, lama-lama aja goblok Jadi goblok. anak gitu kan. Iya. Begitu. Nah, karena itu saya percaya doa ibu juga yang membuat saya tetap sehingga ngalamin mujizat, harusnya udah mati pecah pembuluh darah. Betul. Nah, tapi doa ibu. Betul. Nah, akhirnya itulah, cuma pada waktu itu saya belum sadar, saya belum Ngerti gitu saya ya. belum mengerti grand design-nya. Ya. Saya masih cara Tuhannya. lari dari panggilan, saya masih lari dari big boss apa di atas. Iya. Dan sahabat-sahabat saya, teman-teman saya yang meninggal itu udah 40 orang lebih. Ya. Saya pernah ngitung namanya ini. Kalau sekarang, kalau sampai sekarang ini Udah lebih banyak. mungkin udah lebih banyak, 2 kali lipat. Ya, Saya ya. ngitung nama teman-teman saya mati, ada yang mati karena kecelakaan, Mati ada yang ditikam. mati lebih banyak mati lebih banyak Ditikam, yang tikam, mati dibunuh. dibunuh. Nah, Betul, ketika itu dia teman-teman masuk, kita. ketika masuk di angka 40, saya udah malas ngitung. Ya, tapi gini, saya juga pernah bertanya gitu kan. Karena teman-teman saya yang mati juga banyak, kita sama ya. Yang mati dibunuh, overdosis, mati sakit gitu Ya. di dalam grup kita. Nah, namun saya berpikir begini, Tuhan juga mengasihi mereka. Tuhan juga sudah berbicara berulang kali. Namun mungkin ya mereka mungkin respon atau bagaimana, kita nggak bisa menghakimi juga kan. Tapi itu dalam Tetapi keadaan saya sudah yakin bertobat Kak Mike. ada yang mabuk, berantem, lagi di lapangan, ribut, mati. Nah jadi gini, memang misteri Tuhan, ya kematian mereka. Tapi saya yakin Tuhan juga mengasihi mereka seperti mengasihi kami. Amin. Ya kan? Amin. Ya cuma mungkin kami ketika Tuhan tegur atau Tuhan ingatkan, kita ada satu respon, udah cukup deh. Mungkin kalau kita lanjut udah lama juga kita nih Leonardo Ferdinand, Rip Mikael Keloponelo, ya kan? Cuma mungkin kita gini, ketika ada satu anugerah yang Tuhan berikan, kita membuka hati, nggak ngerasin hati kali ya. Iya, Ya cuman ya ini udah Ya. mungkin hanya sebagai penilaian saja bahwa Tuhan juga mengasihi mereka yang sudah meninggal itu. Amin. Lanjut. Wah, ini luar biasa sekali ini. Tunggu, bentar. Kalau ada yang mau bertanya ya cepet ya. Karena kita waktunya ini tidak terasa sudah setengah jam. Ya. Jadi berikan pertanyaan di nomor berapa tadi? Di 081 111 055 12. Ya. Langsung ya, bisa DM, bisa SMS, bisa WhatsApp. Bisa WhatsApp. Jadi apapun yang menjadi pertanyaannya silakan berikan ya. Karena kebetulan narasumber kita luar biasa. Mungkin Anda atau sahabat sedang berpikir hidupnya udah rusak banget. Nih, lebih rusak nih. Saya kalau bercanda sama beliau, saya katakan mungkin Anda ini, brother ini adalah salah satu orang terjahat di Indonesia. Tapi brother bilang masih ada yang lebih jahat yang gak kelihatan katanya. Ya karena beliau begitu rendah hati ya. Dan saya percaya anugerah Tuhan boleh dinyatakan. Banyak sekali kejadian-kejadian. Lalu bagaimana brother mengalami kasih Tuhan itu? Boleh ceritakan deh, ceritakan. Oke. Ya. Jadi brother juga tadi nanya pernah celaka? Ya. Pernah. Celaka juga. Jadi 11 kali saya celaka. 11 kali dan 11 sebenarnya sih 11 mobil di rumah tuh hancur sama saya. Kalau lihat mobilnya itu nggak masuk akal kalau saya bisa hidup. Iya. Bisa hidup dan tapi yang lucunya dari 11 kali kecelakaan ada beberapa yang adu banteng sama saya itu meninggal, kurang lebih ada berapa orang ya yang adu ke bawah mas. Tapi saya ini nggak apa-apa, nggak apa lecet aja nggak. Sehingga teman-teman saya bilang Leon ini opok Menadonya kuat yang jaga. Mereka pikir punya ilmu ya. Kenapa dia punya ilmu? Tapi saya juga nggak ngerti kenapa kok. Tapi saya percaya itu Tuhan yang berikan tangan kesempatan. Tuhan. Tuhan. Kalau bukan tangan Tuhan, impossible. Tapi walau gimana pun akhirnya tetap kan kita harus menuai apa yang kita tabur. Nah di 2012, di tahun 2012 itu saya menuai apa saya tabur. Di mana tanggal 2 Januari pada tahun itu 2012 saya mengalami luka tikaman. Saya dikepung oleh beberapa orang dan saya ditikam dari belakang. Kami duel di sana dan ginjal saya hancur, paru-paru saya hancur, jaringan usus saya hancur. Ada bekas lukanya sebenarnya ya, mau foto-fotonya ya. Cuman mau dibuka di sini, boleh tunjukin dikit aja. Bener saya pernah lihat lukanya. Bekas di sini, bekas tikam. Saya lihat. Ada juga foto-fotonya di rumah sakit ya. Ya terus gimana? Iya.
sebenarnya itu udah benar-benar ending hidup saya di 2012 itu. Dan saya dibawa ke rumah sakit Triadipa, tapi karena luka-lukanya terlalu dalam, saya dilempar ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Dan di rumah sakit Cipto Mangunkusumo itu di hari kedua saya putus nafas. Di hari kedua itu sudah mati, sudah putus. Jantung kalau naik turun gini artinya masih hidup, dan ini sudah flat. Dan dokter nyatakan secara medis saya sudah disebut mati, meninggal. Tapi dokter terus berjuang dengan alat medisnya ya. Dan ketika saya putus napas itu nih, saya mau ingin cerita. Bagaimana? Saya tahu nih, nih nyawa saya nih udah di ujung nih. Waktu saya sudah selesai. Saya tahu sebentar lagi saya akan selesai. Karena darah yang keluar dari badan saya udah demikian banyak juga. Tapi saya buat bargain dengan Tuhan terakhir kali. Sebelum nafas masih saya putus. Ada komunikasi gitu ya. Ada permohonan itu gitu ya. doa terakhir ya. Doa terakhir. Sudah sekian tahun nggak pernah doa. Nggak pernah berdoa. Saya cuma bilang begini, di nafas yang putus, udah mau putus, saya bilang, Tuhan, dengan suara yang lirik, kalau Tuhan kasih saya satu kesempatan lagi, saya akan kasih hidup saya untuk Tuhan. Setelah itu nafas saya putus. Dan setelah nafas saya putus itu, saya sampai ke satu tempat sebenarnya. Ada di bawah ya. Oke, bagaimana kisahnya? Saya sampai ke satu tempat ini, saya tiba ke satu tempat, dan saya lihat ini hitam putih semua. Hitam putih semua. Terus saya bisa lihat di depan sana ada orang-orang yang sedang duduk, yang di dalam penjara, yang sedang dirantai tangannya, sedang dalam penjara. Saya bisa melihat mereka bisa melihat saya, tapi saya nggak bisa ngomong ke mereka. Dan entah kenapa pada waktu itu saya bisa tahu orang-orang ini penjahat-penjahat yang mati di dalam dosa mereka. Gitu loh. Ada nama-namanya ya. Dan sesudah saya ngelihat ke kanan kiri, ini yang apa lucu. Saya lihat ke kanan kiri ada banyak pohon yang udah ditebang. Oke. Kok udah ditebang semua pohon-pohon ini? Udah nggak ada rantingnya, udah ditebang. Dan yang lucu adalah di setiap pohon ini ada nama. Ada nama Jack, Ryan. Terus saya sampai ngeliat ke satu pohon, kok ada nama saya? Leon. Dan sesudah itu tiba-tiba saya sadar, saya buka mata, kok putih semua. Ternyata saya di ruang UGD dan udah 3 kali saya dipompa ya. Nah, pas saya sadar itu nih Mike nih. Iya. Ayat dulu yang pernah kita terima itu tiba-tiba nongol lagi di sini. Hidup lagi ya? Hidup lagi. Firman itu dan ya pernah kita dengar. Dan itu tiba-tiba ini keluar lagi di sini nih. Wow. Ayat itu langsung keluar. Kapak sudah tersedia bagi pohon yang tidak berbuah. Dan di situ Tuhan. Dan pada waktu itu Tuhan langsung ngomong. Saya tahu itu apa suaranya Tuhan. Tuhan bilang begini, kamu tahu nggak? Kamu ini sebenarnya, kamu ini sudah kutub. Aku sudah tebang. Karena hidup kamu jahat, hidup kamu bengis, hidup kamu kejam, dan kamu tidak berbuah. Kamu sudah kutebang. Tapi karena grace kasihku kepadamu, amin. kasih kamu kesempatan lagi. Wow, luar biasa. Dan ketika itu udah saya langsung nangis. Saya bilang terima kasih Tuhan. Dan di hari saya selama 21 hari di rumah sakit di UGD, saya belum boleh pulang sebenarnya. Tapi saya paksa tanda tangan di atas surat. Saya mau pulang ke hari ke-21. Kenapa? Karena saya nggak bisa makan enak. Saya nggak bisa makan RW di rumah sakit. Makanya bubur kan? Bubur. Jadi saya buat tanda tangan dengan pihak rumah sakit yang menyatakan bahwa kalau ada apa-apa dengan saya, bukan tanggung jawab rumah sakit. Dan saya bilang begini, entah kenapa tiba-tiba waktu itu iman saya tuh kuat sekali. Saya bilang begini sama pihak rumah sakit, kalian lihat aja, nanti saya akan kembali beberapa bulan berikutnya dengan organ yang Tuhan pulihkan, dengan organ yang baru. Dokter bilang ya kita lihat aja nanti. Tapi kalau ada apa-apa dengan kamu, kita nggak tanggung jawab ya. Saya bilang oke, deal, tanda tangan. Dan di bulan kelima, di bulan ke-6 itu, saya balik ke rumah sakit itu dan saya general check up. Sebenarnya saya masih agak ragu juga, tapi pada waktu itu saya punya iman begini. Kalau Tuhan udah tolong saya sedemikian rupa,
Kalau Tuhan udah jemput saya dari Hades, dunia orang mati, kalau Tuhan udah tolong saya sedemikian rupa, ketika Tuhan tolong saya dan Tuhan tolong kamu, Dia nolong itu nggak nanggung-nanggung. Nggak setengah-setengah. Dan ketika dicek, itu dokter bingung karena ginjal saya, paru-paru saya, jaringan usus saya, ini seperti baru. Amin. Bingung. Sempurna, kembali sempurna ya. Ini benar-benar luar biasa. Tapi nggak langsung bertobat tuh, saya bohongin Tuhan. Setelah, mesti gimana lagi tuh? Setelah saya harusnya udah bertobat dong ya. Harusnya bertobat. Tapi pada waktu itu, pada saya dikasih kesehatan baru, saya bohongin Tuhan. Saya lari ke Prancis. Pada waktu itu 2012, saya mau coba gabung dengan tentara bayaran di sana yang namanya French Foreign Legion atau Legion Asing Prancis. Saya gabung sana, saya udah berada di sana. Tapi saya bersyukur sekali karena satu dan lain hal, akhirnya pihak Legion Asing itu pulangin saya ke Indonesia. Wow. Dulu mungkin karena kekecewaan atau karena apa kok bisa kan udah ambil keputusan gitu kan. Banyak orang kan udah ambil keputusan, Tuhan ini terakhir deh aku ngasih hidupku begitu. Tapi kenapa saya lari ke Prancis pada waktu itu ingin gabung dengan Legion Asing Prancis? Jadi begini, Legion Asing Prancis ini tentaranya Prancis yang mana itu dari tahun 1800 udah 200 tahun lebih, dan itu semua para penjahat-penjahat dari seluruh dunia lari ke sana untuk mendapatkan identitas baru, ngerti? Jadi oleh Legion Asing ini diterima oleh Legion Asing, diberikan identitas baru ini dan kehidupan baru. Dan tapi dengan harga mereka harus berperang untuk membela kepentingan Prancis. Sebenarnya kenapa saya ke sana? Karena saya ngerasa di Indonesia saya nggak punya masa depan lagi. Hidup saya di Indonesia ini akan gitu-gitu aja. Bergelimang dosa, bergelimang darah. Kalau saya balik ke Indonesia lagi, cuma antara dua. Kalau nggak saya kembali ke dunia lama saya, atau saya mati lagi. Jadi dan kedua itu yang alasan pertama. Alasan kedua adalah gajinya bagus. Gajinya lumayan, di kursnya euro, ribuan euro. Dan ketiga, saya mengincar warga negaranya. Karena kalau kita di situ selama sekian tahun, kalau kita nggak mati 3 tahun nggak mati di medan perang, kita dikasih warga negara. Tapi ternyata di satu tes oleh mereka itu saya gagal. Yang mana seharusnya saya nggak gagal, tapi saya ngerasain itu intervensi Tuhan secara luar biasa. Saya dibuat gagal. Akhirnya saya dipulangin ke Indonesia. Saya bingung mau ngapain pada waktu itu. Akhirnya itulah mulai awal-awal kenal sama brother. Mulai pertobatannya Kak? 2012 akhir. Mulailah ketemu, saya bingung di Indonesia ini mau ngapain. Mulailah itu ketemu, Tuhan bukain jalan satu persatu. Karena kalau kita di jalan yang jahat aja kan, jalan itu kayaknya dibukain. Terbuka. Iblis buka jalan dulu. Gampang banget. Gampang. Dari satu dosa ke satu dosa kan itu gampang banget. Tapi begitu pula Tuhan. Ketika kita datang sama ke Tuhan, ini Tuhan buka jalan satu persatu. Dan tiba-tiba ada kawan yang nyemplungin saya ke pelayanan penjara. Dan akhirnya ya udah. Akhirnya saya menjadi hamba Tuhan yang sampai hari ini. Sampai hari ini. Sudah pastor loh. Sudah pastor, Tuhan berikan keluarga yang baik. Dan ini kalau saya ngobrol ini, saya merenungkan itu kasih Tuhan itu besar sekali. Sempurna ya. Harusnya udah mati. Jadi Tuhan itu yang memberikan begitu banyak kesempatan. Kalau tangan kita masih bisa bergerak, kaki kita masih bisa berjalan, telinga kita masih bisa mendengar, mata kita masih bisa melihat, mulut kita masih bisa berbicara, jantung masih berdetak. Ini anugerah Tuhan besar. Amin. Ya kan? Amin. Anugerah Tuhan besar. Dan ingat tadi bahwa kapak sudah tersedia bagi pohon yang tidak berbuah. Jadi kita harus berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Nah, ini sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk nih ya. Ada banyak pertanyaan yang sudah masuk. Ada banyak banget. Banyak banget pertanyaannya. Ya mungkin nggak semua, kita akan pilih saja. Silakan Cynthia pertanyaannya. Aku tanya di pertanyaan pertama ya Kak Leon. Kak, apa pandangan Kakak tentang anak-anak muda yang menganggap menjadi gangster sebagai ajang keren-kerenan gitu? Supaya keren. Banyak orang, ya. Sebenarnya anak-anak muda ini mereka nggak bisa memilih untuk menjadi gangster.
Dunia gangster itu yang memilih mereka, ngerti nggak? Ngerti nggak? Ngerti nggak? Jadi mereka mau bikin seperti itu untuk mencari aktual diri. Kalau buat saya pribadi itu kenakalan remaja biasa aja sebenarnya. Tapi buat saya pendapat pertanyaan apa lagi, coba lebih jelasin lagi apa tadi? Kak, apa pandangan kakak tentang anak-anak muda yang menganggap bahwa menjadi gangster adalah sebagai ajang keren-kerenan? Enggak, kalau menjadi gangster itu bukan ajang keren-kerenan. Menjadi seorang gangster, seseorang akan menjadi seorang gangster karena dia adalah jiwa yang rusak. Jiwa yang gelap, jiwa yang rusak. Jadi kalau hanya untuk gaya-gayaan, saya rasa mereka nggak akan bisa maksimal. Tapi kalau mereka udah mulai mengalami kepahitan, ditolak keluarga, ditolak oleh orang tua, itu bibit tuh benih menjadi seorang penjahat. Karena saya juga pastor di penjara-penjara dari 2012 akhir sampai sekarang. Saya udah keliling semua penjara di Pulau Jawa ini dan penjara-penjara di pulau-pulau lain. Dan ketika saya ke penjara, saya ketemu anak kawan-kawan saya banyak dan ada beberapa anak buah saya di dalam. Dan saya mendapat sharing sama mereka dan ternyata ada riset yang membuktikan bahwa 80 sampai angka 90% para pelaku kejahatan, pembunuh, rapis, pemerkosa, psikopat itu berasal dari keluarga yang broke. Jadi kita jangan anggap enteng riset ini. Dan terutama hubungan dengan ayahnya bermasalah. Kalau orang tua saja sudah bermasalah dan dia nggak hormat sama orang tua, dia nggak akan pernah hormat sama orang lain. Betul. Dan kalau dia sudah melawan orang tuanya, apalagi cuma orang lain. Betul. Itu yang terjadi dan bukan keren-kerenan. Dulu kami kalau mau nakal cari nama dulu, harus siap sekolah ke penjara. Mau jadi preman, sekolah ke penjara. Penjara itu bagian dari sekolah. God, serem banget kan. Iya, dan kita itu harus punya kasus. Kalau nggak punya kasus, kita itu nggak akan direkrut. Jadi harus punya kasus. Cuman ini adalah sia-sia, yang justru akan menghancurkan. Gitu. Kita ini orang-orang yang beruntung gitu. Beruntung masih diberikan kesempatan hidup. Jadi saya mau ingatkan kepada setiap sahabat, khususnya anak-anak muda, jangan deh jadi orang nakal seperti kita. Nggak enak kok, nggak enak. Kenikmatannya cuma sesaat. Saya stres berulang kali mau bunuh diri. Pastor Leon pernah stres nggak waktu dulu? Waktu narkoba, sering stres. Bahkan mau bunuh diri juga. Kadang-kadang kita udah bosan dengan hidup, pengen berantem sampai mati gitu. Pakai narkoba sampai mati. Dari sini, dari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin baru keluar. Jadi nih, saya mau sedikit cerita tentang seseorang figur yang bernama Real Simard. Nah, Real Simard ini di Kanada, julukannya juga sama seperti saya, pembunuh bayaran. Tapi dia memang seorang pembunuh bayaran yang menjadi untuk pembunuh bayaran dari keluarga mafia yang di Kanada. Nah, alasan ketika dia ketangkep setelah belasan korban yang dibunuh oleh dia ketangkep, alasannya simple. Kenapa kok dia mengabdi kepada keluarga mafia ini? Alasannya satu, karena dia diterima oleh keluarga mafia ini dan dia dikasih oleh bos mafia ini. Ternyata Real Simard ini hubungan dengan ayahnya, keluarga ini bermasalah. Coba Google aja cerita tentang Real Simard ini. Jadi pastikan hubungan setiap sahabat, anak-anak muda, hubunganmu baik dengan papa. Kalau ada papamu yang tidak perhatikanmu, ada bapa di sorga. Amin. Cintai papamu. Dan bapak-bapak atau ibu-ibu yang punya anak harus ada hubungan baik. Amin. Karena kalau nggak ada hubungan baik, ini dampaknya akan sangat berbahaya. Kita lanjut dengan pertanyaan yang kedua. Kak Mike. Aku pilih ya pertanyaannya. Kak, hal apa yang berkesan bagi kakak pada saat Tuhan memulihkan hidup kakak? Yang berkesan dalam hidup saya ketika Tuhan memulihkan hidup saya banyak banget. saya dibuat terkagum-kagum dengan anugerah kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Banyak banget. Salah satunya bukan mujizat Tuhan kasih saya hidup baru, bukan. Tapi yang membuat saya terkesan sama Tuhan itu begini. Satu aja. Ketika saya nggak setia sama Tuhan, dia tetap setia pada saya. Amin. Itu yang membuat saya terkesan sampai sekarang. Ketika orang membuang, Tuhan nggak buang. Tuhan nggak buang. Ketika orang malu nerima kita, Tuhan nggak malu. Ketika orang nyerah sama kita, Tuhan nggak nyerah. Tuhan nggak nyerah sama kita. Itu yang paling luar biasa. Itu yang membuat saya amazing dengan kebaikan Tuhan. Jadi sekarang ini hidup saya ini cuma tentang bagaimana ngebales kebaikan Tuhan, itu aja. Kelihatan ya seberapa excited
Leon nyeritain tentang kebaikan Tuhan Luar sampai dia biasa. nggak bisa mengatakan itu gitu loh. Kebaikan Tuhan Wow, aja. luar biasa nih teman-teman. Jadi saya pengen cerita nih. Saya tuh tadi di mobil putar lagu nangis saya. Iya. Nangis. Ya. Ya lagunya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Itu awalnya apa? Dalam setiap musim, dalam setiap musim hidupku, kasih Tuhan itu kekal. Iya. Oh, Jadi aku merenungkan gitu loh. Kasih Tuhan itu begitu luar biasa. Luar biasa dan nggak bisa kita balas gitu. Iya. Ya kita orang-orang seperti kita ini harusnya udah lama mati. yes. Tapi Ya. Tuhan masih kasih Kasih kesempatan sampai sekarang dan kita boleh melayani di depan orang-orang yang sekolahnya tinggi, gelarnya tinggi gitu kan. Tapi kita dipilih Tuhan. Ya. Saya bertanya Tuhan kenapa Tuhan pilih kita orang-orang yang hancur ini? Mungkin supaya tidak ada orang yang meninggikan diri di luar Betul. sana. Ya. Ya dan semua orang sadar bahwa kasih Tuhan itu besar Amin. untuk Ya, semua. Amin. orang. Amin. Amin. Lanjut dengan pertanyaan. Haleluya. Oke. Kak, pernah nggak kepikiran, nggak takut mati? Atau apa yang kakak rasakan saat diambang kematian? Pernah nggak kak kayak coba gini misal, nih kakak bertengkar nih sama orang, terus ditikam gitu, terus kakak mikir, bentar lagi juga pasti hidup lagi, bentar lagi gue juga pasti selamat gitu. Pernah nggak kak kepikiran kayak gitu? Kalau bicara rasa takut ya, Heeh. kalau bicara rasa takut, saya yakin semua orang itu punya rasa takut. Yes, ya, ya. Bohong kalau seorang bilang dia nggak ngerasa takut. Tapi yang membedakannya adalah mungkin di masa lalu kita nggak terlalu ambil pusing dengan kata rasa takut ini. Ketika rasa takut ini ada di hati kita, kita abaikan suara ini sehingga akhirnya kita menjadi nekat. Iya, nekat betul. ini kan adalah rasa takut yang dimanipulasi, rasa takut yang dikuasai, dimanipulasi sedemikian rupa sehingga menjadi nekat sebenarnya. Tapi kita nekat juga karena ada alasan. Kita nekat juga karena sebenarnya kita jenuh dengan hidup ini, ngerti nggak? Ya. Sebenarnya Betul, kita betul, di dalam betul, hidup, ya. jadi di dalam hidup kita ini sebenarnya kita ini pelampiasan untuk ke dalam dunia itu. Jadi gimana ya? Iya, Ada iya, sebuah ada sebuah jeritan di dalam diri kita yang kita nggak tahu kita mau kemana. Tapi itu kan kita nggak bisa, Iya, kita nggak bisa. iya. Nah jadilah itu dalam wujud tindakan-tindakan kriminal, tindakan-tindakan jahat, dan akhirnya ya kita berada di lingkungan yang salah dengan orang yang salah, jadilah sebuah masa lalu yang salah kan. Iya. Dan Nah. itu berkelanjutan ya. Berkelanjutan. Yes. Nah jadi gini, kehidupan di seperti itu, banyak orang kan kasih tahu, bahaya lo kalau pakai narkoba, bahaya lo kalau hidup gini, bahaya lo kalau gitu. Kita udah nggak peduli itu. Kita tahu narkoba itu bahaya, cuman udah deh, inilah bagian kita gitu. Kita tahu pergaulan kita ini selangkah dengan maut. Iya. Perjalanan kita dengan selalu membawa senjata tajam, dengan selalu di dunia preman gitu, itu selangkah dengan maut. Kita bisa ketawa malam ini, bisa berantem, bisa saling tikam, bisa mati. Iya. Gitu. Banyak teman-teman kita yang masih ngobrol dengan kita tiba-tiba udah meninggal sungguhnya. Oke. Gitu. Tapi kita mengambil keputusan ini karena kadang-kala kekecewaan, putus asa, pelampiasan. Itu betul sekali. Betul sekali. Iya. Silakan Cynthia, lanjut lagi. Banyak pertanyaan nih. Siap, Ini siap. harus pilih-pilih nih pertanyaan. Pertanyaan harus dipilih nih ya. Luar biasa. Kak Leon, ada tidak pelayanan yang khusus untuk menjangkau orang-orang yang hidup di dunia kekerasan ataupun gangster atau para pembunuh bayaran? Oke. Ada nggak pelayanan di sini? Dulu My Home kan ada tim My One ya. My Home One. My Home One. Ada. Ada sampai sekarang masih. One Generation. One Generation. Ada. Nah, kalau ada di My Home bisa hubungi. kita juga sama-sama. Brother Michael. Ada teman-teman. Kebetulan saya juga di tim pelayanan penjara yang namanya itu Goshen Prison Ya, Ministry. ya. Nah, Goshen Prison Ministry ini kebanyakan 99% itu adalah Mantan napi. warga Ya. binaan. Jadi berbagai macam latar belakang ada di Goshen ini. Iya. Mantan pembunuh banyak di situ, mantan bandar narkoba ada, Iya. mantan perempuan malam. Nah, cuma orang-orang inilah yang udah ketemu Tuhan Iya, dan iya, mengalami Tuhan. Yes. Maka mereka berubah. Nah, yang menjadi pertanyaan, yang menjadi masalah sekarang, banyak orang ketemu Tuhan tapi nggak ngalamin Tuhan kan? Iya, that's true. Karena itu saya percaya setiap orang yang ketemu Tuhan dan mengalami Tuhan pasti hidupnya berubah. Iya. Amin, amin, amin. Jadi amin. ya itulah, mengalami Tuhan pasti berubah. Yes. Yes. Ada pelayanannya, ada. Kenapa? Ada Mau gabung? pelayanannya. Ayo gabung. Gabung. Nah, tuh teman-teman yang mau Tuh. gabung, ayo gabung sama Kak Leon.
Udah nanya Dunia kan? membutuhkan orang-orang seperti kita yang dipulihkan. Orang-orang Kalau punya mau hati. untuk terlibat pelayanan, Pastor Leon dalam Goshen Ministry dan pelayanan juga di Adulam ya, ada komunitas juga ya. Beliau juga sebagai gembala komunitas. Agak apa namanya? Adulam Ministry ya. Adulam Family, iya kan. Jadi bagaimana menceritakan dalam perjanjian lama penjahat-penjahat yang berkumpul di Gua Adulam, ya, lalu menjadi tentara prajurit yang besar yang membantu Daud zaman itu ya. Wah, luar biasa. Jadi ada ya, kalau mau tanya itu tadi udah dijawab, ada. Ya, kalau Silakan. teman-teman tergerak punya hati, gabung sama Gabung, Kalian. Bisa gabung. di nomor itu. Nomor nanti telepon, bisa tanya berapa di nomornya situ. tadi? Di 081 111 055 12. Oke. Yuk, kita lanjut di Lanjut. pertanyaan terakhir ya, aku di kode. nih. Waktunya. Waktunya. Sorry ya, yang lain nggak dijawab ya. Oke. Oke. Ntar aku dulu Kak, aku pilih. Oke, pilih. Oke. Ayo Roh Kudus, tolong biar apa yang ditanya yang tepat. Kak, saya ingin keluar dari komunitas yang bisa disebut gangster. Tapi teman-teman saya di komunitas tersebut tidak memperbolehkan. Mereka terus memaksa bahkan dengan ancaman yang membuat saya tidak nyaman. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus dia lakukan? Oke. Ketika dulu saya mau keluar dari komunitas saya ini, organisasi saya mengambil apa langkah-langkah radikal. Betul. Pertama, saya patahin nomor kartu handphone saya. Oh, Kedua, saya tinggal di kampung di Jawa Barat, Ya. di pedalaman Jawa Barat di daerah Kampung Cibodas, Lembang sana. Saya membuang diri di situ, mengisolasi diri selama sekian tahun. Sekian tahun saya hidup di sana dengan tujuan agar saya kuat dulu. Dan ketiga, saya memalsukan kematian saya di masa lalu. Agar apa? Ketika saya memalsukan kematian saya, maka musuh-musuh saya reda sejenak dan saya bisa tenang sedikit. Nah, itu langkah-langkah drastis yang saya ambil di dalam kasus saya. Tapi saya kan nggak tahu, dia nggak harus mengambil langkah seperti yang saya lakukan. Tetapi intinya adalah satu kata aja, harus radikal kalau mau ikut Tuhan. iya, nggak boleh setengah-setengah. Nggak boleh setengah-setengah. Jadi buletin niat, buletin hati. Kalau hati udah bulat, pasti bisa. Iya. Itu Wow. aja. Itu Setuju. aja. Dan Tuhan gak akan biarkan Tuhan gitu nggak akan kan. Tuhan biarkan. akan kirim Betul. juga orang-orang, Tuhan akan bela. Betul, Karena betul. ayat firman Tuhan berkata begini, kalau Tuhan berkenan dengan langkah seseorang, musuh pun akan diperdamaikan. Iya. Saya juga ketika bertobat, Tuhan perdamaikan dengan, dulu juga saya banyak musuh, orang yang ada di dunia preman, di atas langit masih ada langit. Oh. Ketika kita jahat, masih ada lagi yang akan Yang lebih berlawanan jahat. dengan kita yang jahat juga, yang bersaing tingkat kejahatannya. Oh. Nggak akan pernah habis. Oke. Nah, jadi Tuhan akan turut campur tangan. Yes. Ya. Dan kalau memang ini buat kamu yang tanya, Ya. kalau memang ini adalah sebuah kesempatan, ini adalah sebuah Ya. waktu-waktu kasih karunia Tuhan, jangan pernah dilewatkan. Mungkin berat, mungkin nggak mudah ya Kak Mike ya. Ya. Tapi lakukan seradikal mungkin karena kesempatan itu nggak akan datang 2 kali. Betul. Kemurahan Tuhan itu nggak akan datang 2 kali buat kamu. Ya, kita akan masuk kepada closing statement kita lah. Namun jangan lupa bahwa tahun depan kita akan mulai. Ini yang terakhir di tahun 2020. Yes. Ya, tahun depan minggu kedua setiap Selasa jam 7 malam Brave Generation itu akan tetap ada ya. Jadi tayangan ini adalah di mana 1 jam kita berani mengambil keputusan, berani untuk hidup benar, berani untuk datang sama Tuhan karena Tuhan sudah mengasihi, Ya, berani benar. mengampuni gitu, Yes. berani untuk melangkah Ya. mengambil keputusan-keputusan Yes. yang baru gitu ya. Buat semua teman-teman yang menyaksikan yang ada di Indonesia waktu bagian barat, bagian timur, ataupun bagian tengah, dan saya yakin semua teman-teman ada di waktu yang sama. Ya. Waktu Indonesia dikasihi Tuhan dan teman-teman Yes. punya tempat yang sangat tepat untuk bertumbuh, untuk didoakan, untuk bisa Ya, konseling ya, ataupun cerita ya. di nomor hotline yang ada di sini. Ya. Gitu. Oke. Dan kita sudah menyediakan ya Kak Mai. Betul. Nah, jadi kita akan berdoa Ya. Jangan lupa untuk follow untuk Brave Ya, Generation. untuk IG dan Facebook Brave Instagram, Generation Facebook. yang baru di Brave Generation. Ketik saja Brave Generation Yes. akan muncul ya, FB dan IG, Instagramnya. yes, IG-nya Ya. akan muncul ya. Pastiin kalian follow ya sebelum kalian ikutin live-nya di tahun depan. Baik. Dan saat ini di penghujung acara Ya. pesan-pesan dari Brother Leon dan Brother akan doakan mereka Ya. untuk mereka supaya datang sama Tuhan dan
supaya terjadi pertobatan bagi setiap mereka, atau mungkin ada yang merasa ditolak, merasa dibuang gitu. Nah, jadi sekarang Pastor Leon akan berdoa ya, dan saya percaya doa orang benar besar kuasanya karena ada keyakinan yang luar biasa. Silakan, mau statement dulu baru doa, silakan. Ya. Ini programnya Brave Generation. Ya. Jadi statement saya ingin tutup dengan statement saya. Brave ini adalah sebuah kata yang artinya berani. Ya. Berani meninggalkan masa lalu kalian. Yes. Berani keluar dari zona nyaman. Benar. Berani melepaskan dunia demi salib. Berani pikul salib kalian. Amin. Dan berani mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Dan yang terakhir, yang berani mati ini banyak. Tapi yang berani hidup untuk Tuhan ini sedikit. Wow. Saya berharap kamu, kita semua berani mati, dan yang paling penting berani hidup untuk Tuhan. Tuhan mengasihi kalian semua. Langsung dengan doa. Berasa brief ya, berasa berani. Luar biasa nih kalian nih pesannya. Dahsyat. Sekarang waktunya untuk doakan. Oke, kita berdoa. Mari kita berdoa. Asitu. Terima kasih Tuhan, terima kasih pada hari ini Terima kasih. kami mengenal bahwa Tuhan adalah Tuhan yang teramat baik. Terima kasih. Pada hari ini kami tidak sekedar mengenal Tuhan, tapi kami mau mengalami Tuhan. Karena itu Tuhan, kami percaya bahwa destiny ilahi, takdir ilahi itu Tuhan nyatakan untuk setiap kami yang hadir pada hari ini. Ada sebuah destiny ilahi di dalam hidup kami. Tuhan tidak pernah melepaskan kami. Kasih-Nya Tuhan jauh lebih besar dari seluruh dosa dan pelanggaran kami. Karena itu hamba mau berdoa untuk setiap jiwa anak-anakmu yang sedang menonton program ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, cengkeram hati mereka, tarik mereka mendekat kepada salib-Mu, karena tidak ada satupun yang dapat sampai kepada Bapa tanpa Tuhan yang menarik mereka. Karena itu Tuhan selamatkan generasi ini, dan khususnya untuk para figur ayah, para ayah-ayah di luar sana, di dalam nama Yesus. Urapi, pulihkan para ayah dimanapun mereka berada, dan para anak-anak yang sedang mengalami keterpurukan, kesedihan, kegagalan, kehancuran. Pada hari ini saya punya pesan Tuhan bahwa Bapa di sorga mengasihi kalian. Di dalam nama Tuhan, dalam nama Yesus. Pengurapan Tuhan beserta kita semua. Terima kasih Tuhan. Ingat satu kata bahwa Tuhan teramat mengasihimu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Dan tinggal 2 menit lagi, genap 1 jam. Kami juga mau mengucapkan kepada setiap sahabat, teman-teman semuanya, selamat Hari Natal. Ya, Selamat Natal. dan selamat menyambut tahun baru. Karena ini udah Desember ya, kita bersyukur kita ada di bulan ini. Mungkin ada yang mengalami kedukaan, ada yang mengalami masalah, tapi Tuhan tetap baik ya. Selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru. Tetap semangat dan tetap andalkan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita, karena Tuhan sangatlah baik. Haleluya. Amin. Jadi Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa lagi di tahun mendatang. Kita akan mulai Januari minggu kedua setiap Selasa ya. Dan untuk pertanyaan tetap aja silakan mau berikan pertanyaan di nomor telepon yang sudah disediakan. Sahabat konselor nggak ada libur. Ya. Konselor nggak ada libur ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi. Brave Generation 1 jam jadi berani. Haleluya. Terima kasih.